Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana nih kabar kalian semua di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya teman-teman ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk market cap secara globalnya teman-teman ini mengalami penurunan kembali, yaitu di area 1 triliun 60 billion ya teman-teman, dan di sini presentasi penurunannya sekitar 1%-an. Oke. Yang perlu kita lihat adalah Bitcoin dominan juga masih terlalu tinggi teman-teman ya, di area 49,2% teman-teman. Cuman untuk indeks ketakutan dan ketamakan orang-orang ini masih netral ya di area 42. Oke. Jadi di sini ada sedikit kabar buruk ya buat para army kripto, Shiba Inu dan kawan-kawan, dan beberapa ya pokoknya altcoin lah teman-teman yang akan terkena imbasnya ini. Oke. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk keadaan cryptocurrency kali ini Bitcoin udah kembali turun di level 26 ribuan. Oke, dan di sini terpampang sangat jelas semuanya mengalami penurunan teman-teman ya, semuanya mengalami penurunan di mana ada Shiba Inu, terus ada Litecoin, Polygon Matic, Solana dan beberapa aset kripto lainnya ya, hampir merata 99% mengalami penurunan. Ini mungkin dampak daripada hal ini yang dimana ini akan terkena imbasnya terhadap altcoin. Apa itu? Langsung kita bahas. Nah, jadi di sini diangkat dari U2DAI teman-teman, altcoin seperti Shiba Inu ya dalam bahaya saat Golden Cross muncul di K-chart. Nah, altcoin seperti Shiba Inu altcoin ini berarti mencangkup semua koin ya, termasuk Shiba Inu juga. Nah, jadi di sini teman-teman apa ini ya kan? Nah, jadi Shiba dan altcoin populer lainnya dalam resiko dengan salib emas muncul di grafik utama atau bisa dikatakan Golden Cross gitu teman-teman, yang dimana ini mengancam daripada kelangsungan harga daripada altcoin Golden Cross dalam apa? Indeks dolar teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, di sini ya analis kripto Benjamin Cohen baru-baru ini berbagi wawasan menarik melalui Twitter, menandakan implikasi potensial terhadap pasar cryptocurrency. Cohen menunjukkan bahwa indeks dolar AS DXY ya teman-teman ya, ini kita mengacu indeks dolar karena memang pergerakannya gini teman-teman ya, ketika indeks dolar ini naik maka altcoin atau cryptocurrency cenderung turun, tapi ketika dolar itu turun cenderung cryptocurrency naik gitu teman-teman ya, jadi berbanding terbalik. Nah, telah membentuk salib emas pada grafiknya, sebuah pola teknis yang sering dikaitkan dengan tren naik yang signifikan atau sering orang-orang sebut sebagai Golden Cross. Jadi di sini Golden Cross terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjang. Pada grafik harga suatu aset, pengamat Crown menunjukkan bahwa dolar Amerika Serikat mungkin berada di ambang penguat yang signifikan, alias mungkin akan mengalami persentasi kenaikan daripada dolar gitu teman-teman, dengan kemungkinan konsekuensi terhadap lanskap keuangan yang lebih luas termasuk mata uang kripto. Oke. Jadi ini teman-teman ya, yang disampaikan oleh si Benjamin Cohen ya teman-teman, di mana DXY ini adalah indeksnya dolar ya teman-teman ya, atau dolar, pergerakan daripada dolar AS yang baru saja mendapatkan salib emas. Mungkin terjadi koreksi dalam 1 atau 2 minggu ke depan, menemukan support di MA50D ya, kemudian potensi kelanjutan tren yang lebih tinggi. Bisa kalian lihat teman-teman ya, yang dimana ini antara garis MA yang berwarna orange ke kuning-kuningan ya kan, dengan yang berwarna putih teman-teman, ini menunjukkan udah mau membentuk yang namanya persilangan atau Golden Cross ya. Bisa kalian lihat ketika garis yang putih ini dia berada di atas sini teman-teman, maka harganya ini kan cenderung naik. Nah, ketika dia turun membuat ke persilangan yang pertama ini teman-teman, maka persentase harga turun. Oke, turun. Dan
kali ini dia akan membuat golden cross kembali, persilangan naik. Nah, kemungkinan ini harganya akan cenderung naik, sudah terlihat dari chartnya ya kan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dan hati-hati. Nah, kita kembali ke sini teman-teman, yang dimana kalau kita lihat menurut Korn ya, ketika dolar Amerika Serikat mendapatkan momentum, hal itu dapat menarik modal dari pasar lain termasuk ruang kripto teman-teman. Oke, termasuk ruang kripto. Namun ia juga mengantisipasi koreksi kecil pada indeks dolar sebelum perubahan tersebut terwujud sepenuhnya, yang dapat menyebabkan kenaikan sementara pada harga mata uang cryptocurrency, atau bisa dikatakan ini adalah bull trap. Nah, jadi kita perlu waspada dan hati-hati, jangan sampai terkecoh ya. Menurut koin ini teman-teman, mungkin akan ada persentase kenaikan sedikit di mata uang cryptocurrency ya kan, sebelum mengalami penurunan ya. Jadi masalah dominasi. Nah, ini teman-teman, salah satu aspek penting yang diungkapkan oleh analisis Cowen adalah potensi dampak pada altcoin seperti Shiba Inu, Cardano. Cowen percaya bahwa dominasi Bitcoin ya, Bitcoin dominance ini, karena kita sering single juga ya, kalian juga harus pahami lah Bitcoin dominance di pasar mata uang kripto kemungkinan akan terus tumbuh bahkan selama periode penyesuaian ini, berpotensi memusatkan likuiditas pada Bitcoin dan membuat altcoin rentang. Oke lah, inilah ya salah satu jawaban teman-teman, yang dimana saya kan sering bilang ketika Bitcoin dominance ini masih terlalu tinggi persentasinya teman-teman ya, maka altcoin yang akan tercekik ya, karena Bitcoin dominance ini adalah dominasi ya mata uang cryptocurrency selain Bitcoin itu sendiri, itu teman-teman ya. Jadi ketika Bitcoin dominance ini naik teman-teman ya, ini akan berpotensi memusatkan likuiditasnya ya itu pada Bitcoin, bukan terhadap altcoin. Cenderung malah di sini yang akan terjadi, altcoin ini akan mengalami koreksi penurunan karena rata-rata orang akan menjual dulu altcoin ya, dan mereka bisa masuk ke Bitcoin gitu teman-teman, seperti itu ya. Maka dari itu ketika Bitcoin dominance masih tinggi ya, harapan altcoin untuk naik agak berat, apalagi di sini ditambah indeks dolar teman-teman, yang mana momentum dead cross ini yang akan membuat persentase dolar mungkin menguat kembali gitu ya kan. Maka altcoin yang akan terkena imbasnya juga, meskipun Bitcoin tetap akan terkena imbasnya, tapi yang paling signifikan nantinya adalah altcoin. Nah, bagi sebagian orang ya, momen ini adalah momen emas buat para pemain cryptocurrency untuk mendapatkan harga kripto jauh lebih murah lagi. Tapi bagi sebagian orang ini adalah musibah besar ya. Bagi sebagian orang yang finansialnya memang berharap dari kenaikan harga kripto ya kan, tapi malah cenderung turun, ini akan menjadi suatu musibah. Tapi kalau orang-orang yang menunggu momen terjadinya penurunan untuk cryptocurrency ya, mungkin ini akan menjadi momentum emas ya. Jadi ini bukan pertama kalinya Cowen menyatakan keprihatinannya terhadap pasar kripto. Pada bulan September lalu, ia mengisyaratkan akan terjadinya penurunan dengan menyebutkan adanya penurunan likuiditas yang signifikan. Terus di sini Cowen memperkirakan tren ini akan terus berlanjut hingga langkah-langkah pelonggaran kuantitatif ya. Kuantitatif ya, sesuai dengan kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat, berpotensi diterapkan sebuah skenario yang ia yakini mungkin tidak akan terwujud hingga sekitar musim panas 2024 teman-teman, yang dimana 2024 adalah kripto halvingnya daripada Bitcoin ya. Nah 2025 ya itu adalah bull run yang akan disambut hangat oleh altcoin gitu teman-teman ya. Jadi kita wait and see, kali ini kita lihat perkembangan indeksnya nanti, dolar akankah menguat atau melemah. Ketika dolar melemah ya disinilah cryptocurrency akan menguat persentase harganya. Tapi ketika dolar ini mulai menguat teman-teman ya, persiapkan mental ya, pokoknya jangan sampai terganggu psikolog kita ya. Nikmati dan enjoy aja gitu ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit membantu. Salam cuan.